Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Halo guys, kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Ya, diperlihatkan di part sebelumnya, Lin Yue dan satu sosok bertemu di sana. Satu sosok itu pun bertanya pada Lin Yue, apakah kamu tahu tempat apa yang ada di atas Tianmo? Lin Yue jelas tidak tahu dan ia meminta jawaban. Ya, kita langsung masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan sosok itu pun menjawab Lin Yue. Ya, di atas Tianmo adalah wilayah Shen. Bisa dibilang itu adalah wilayah dewa. Lin Yue, apakah kamu percaya ada dewa di dunia ini? Lin Yue menjawab, memangnya kenapa kalau ada dewa? Siapa bilang manusia tidak boleh membunuh dewa? Ketika itu Lin Yue menyerang dengan menggunakan asuranya di sana. Terlihat juga ada Yi, Lin Yuan, Lin Ziyu yang ingin membantu. Mereka datang dan berkata, Lin Yue, kami akan membantumu. Dan mereka bertiga membantu Lin Yue. Mereka bertiga mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun sang naga itu hanya menghirup udara saja. Naga ungu itu diperintah oleh sosok itu. Dunia ini dibuat olehku. Aku adalah dewa penciptanya. Kalian tidak tahu berterima kasih. Satu persatu berhayal mencapai tahap dewa, bahkan berhayal untuk membunuh dewa. Kalian semua harus mati. Dan ia menahan serangan dari 4 orang sekaligus dan berhasil. Lin Yue hanya bertanya, apakah dewa akan marah? Apakah dewa akan takut dengan penyatuan 3 elemen? Jadi kamu sebenarnya bukan dewa. Beritahu aku namamu siapa. Sosok itu menjawab bahwa dirinya bernama Ling Xiao. Kita panggil saja Ling Xiao. Ling Xiao juga tertawa karena Lin Yue melupakan dirinya. Lalu seketika ia ingin membunuh Lin Yue. Kamu jangan banyak omong lagi Lin Yue. Tetapi Lin Yue bisa menakisnya dengan niat pedang miliknya. Ling Xiao, kamu memang kuat. Sayangnya sekarang kamu masih belum sempurna. Ling Xiao pun terkejut apa yang dilihat di depan matanya itu. Ya, karena Lin Yue mengeluarkan semua hewan legendaris yang ia punya, termasuk kitab Taixu, yaitu naga Zenlong, Garuda, Asura, dan juga dewa pembunuh, yang membuat Lin Yue menaiki tahap Tao Suci tingkat keempat, tahap Tao Suci tingkat kelima, tahap Tao Suci tingkat keenam. Ling Xiao pun berteriak, kamu mengubah batinmu menjadi kultivasi penyatuan 3 elemen. Kenapa kamu bisa memiliki batin sebanyak ini? Sambil menyerang ke arah Lin Yue, namun Lin Yue tidak gentar. Ia malah membangkitkan lagi kultivasinya dengan batin. Tahap Tao Suci tingkat ke-7, tahap Tao Suci tingkat ke-8, tahap Tao Suci tingkat ke-9. Batin supranatural, tumpang tindih antara waktu dan ruang. Bagus, setelah menghabiskan batin selama 5.000 tahun, akhirnya bisa mengaktifkan batin supranatural. Semoga ini adalah kekuatan supranatural yang kuat. Dan Lin Yue bergabung dengan teman-temannya. Ada Lin Ziyu, Lin Yuan, Yi, dan juga Lin Yue. Tumpang tindih antar waktu dan ruang. 2 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat. Terlihat Ling Xiao semakin gentar dan ia berteriak, kekuatan apa ini? Cepat hentikan! Membuat Yi, Lin Ziyu, Lin Yuan terpukul mundur dan bucat-bucat. Tetapi Lin Yue tidak terpukul mundur dan Lin Yue ingin digeprek oleh tangannya. Tapi Lin Yue tidak gentar, tidak bergerak sama sekali. Bahkan ia menaiki kultivasi lagi. Tumpang tindih antar waktu dan ruang, 33 kali lipat. Serangan yang tepat pada waktunya.
Lin Yue segera mengeluarkan laser dari jarinya yang menembus kekuatan Ling Xiao. Dan badan dari Ling Xiao terkena laser Lin Yue yang membuat ia pun terkejut. Bagaimana mungkin? Dan asap tebal menyelimuti. Sekian lama terlihat jelas bahwa Ling Xiao sudah tidak memakai baju dan juga topengnya. Aku menemukan hal yang menarik. Apakah formasi di tubuhmu itu adalah peta perjalanan alam semesta itu? Ya, kamu ternyata masih sepintar dulu ya. Aku sudah kalah darimu. Kalah sekali. Tapi aku gagal. Tapi kamu juga sama gagalnya. Sekarang kamu terlalu lemah. Lemah sampai tidak pantas menjadi musuh dari lawanku nanti. Kamu sudah gagal sekali. Begitu tempat ini dibuka, kamu akan kembali ke Jiehai, wilayah langit dan bumi purba. Apakah kamu sudah siap ke sana? Lin Yue pun bertanya, Jiehai, langit bumi purba, apa itu? Lin Yue juga berpikir, mungkinkah wanita yang sempurna itu berasal dari sana? Ling Xiao berkata lagi, ya, tampaknya kamu masih belum siap ke sana. Tapi karena aku sudah kalah, aku akan memberitahumu rahasia Tianmo ini. Apa yang kamu katakan besar benar. Formasi di tubuhku ini adalah transisi, adalah peta perjalanan meridian yang dibentuk dari tubuh pertarunganku. Sedangkan dunia ini itu juga sama, terbentuk saat kekuatan tempurku habis. Aku bisa menyerap kekuatan Reiki dunia ini sesukaku. Karena dunia ini memang dunia yang aku pelihara dan aku ciptakan. Jadi hanya kamu yang bisa menggunakan formasi transisi di dunia ini. Karena formasi transisi di dunia ini sebenarnya kamu yang ciptakan. Yang membuat Lin Yue tambah kebingungan. Apa? Akulah yang membuat transisi di dunia ini? Tidak kusangka kamu sudah merencanakan begitu lama ya. Ternyata kamu sudah lupa. Sungguh lucu, lucu sekali. Kalau begitu, berakhir seperti ini saja. Mungkin tidak tahu apa-apa akan lebih baik untukmu nantinya. Dan terlihat tubuh dari Ling Xiao meledak. Ternyata galaksi ini, yaitu galaksi Tianmo, dibuat oleh Ling Xiao. Namun transisi teleportasinya atau jarak yang ada di dalam galaksi ini itu dibentuk oleh Lin Yue. Bisa dibilang mereka berdua lah yang membentuk galaksi Tianmo ini. Bahkan begitu pula dunia yang di dalamnya. Ada dunia Tao Changling, ada dunia Tao Biluo. Semuanya itu di dalam galaksi Tianmo dibuat oleh Ling Xiao dan juga Lin Yue. Seketika waktu menunjukkan time skip ke 3 tahun kemudian. Terlihat Lin Yue yang sedang terbang dan berpikir, rumah kayu kecil. Aku akhirnya menemukan tempat di mana semuanya dimulai. Ya, rumah kayu kecil itu adalah rumah Lin Yue yang pertama kali Lin Yue bereinkarnasi. Ketika ia mati, ia terus-terusan bereinkarnasi di sini. Seketika itu Lin Yue kembali lagi ke tempat asal. Lin Yue berpikir, kali ini pasti ada sesuatu rahasia di sini. Semoga ada hasilnya. Namun anehnya Lin Yue malah melihat kakek perahu atau tukang perahu. Jika kalian lupa tukang perahu itu yang mana, kalian bisa nonton di part 12. Di sana Lin Yue memperebutkan buah Brahma dan ada kakek perahu juga. Dan kakek perahu ini dari belasan tahun yang lalu tetap tidak meninggal dan berada di sini sekarang di rumah Lin Yue bereinkarnasi. Lin Yue pun bertanya pada kakek perahu, sudah berapa kali kamu tidak bicara dan bergerak? Aku juga tidak tahu apakah kamu masih hidup atau tidak. Tapi sekarang satu-satunya harapannya hanyalah kamu. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah menangkap ikan di air sejernih ini? Dan Lin Yue melihat hal yang tak terduga depan matanya. Dia benar masih hidup. Dia bergerak. Terlihat kakek perahu selama belasan tahun diam saja dia bergerak dong dan memancing ikan. Ya, kamu sudah kembali ya? Apa kamu sudah bosan bermain di Tianmo? Lin Yue pun bertanya. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya galaksi Tianmo ini sudah berakhir. Ada misteri apa? Kakek perahu menjawab, ya sudah berakhir. Kalau begitu kamu sudah harus pulang ke rumahmu. Lin Yue pun tambah bingung. Pulang kemana? Rumahku di mana? Seketika rumah awal Lin Yue saat bereinkarnasi terhempas ke langit. Si kakek perahu menjawab,
Galaksi Tianmo hanya salah satu dari 3000 dunia di Jehai. Di atas Jehai adalah daratan langit dan wilayah Raja Liuyi. Lalu di antara Jehai dan daratan langit adalah daratan primitif. Ketiga dunia ini adalah pusat dari alam semesta, juga asal mula dari segala sesuatu tercipta di sana. Jadi kali ini Mimin akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum melanjutkannya. Jadi Lin Yue itu setiap mati bereinkarnasi di rumah kecil kayu ini. Dan planet yang Lin Yue itu tempati ketika bereinkarnasi namanya daratan Hongmeng. Lalu dari planet daratan Hongmeng ada juga namanya planet kekaisaran, planet yang lain-lain juga. Dan di atas beberapa planet itu dinaungi oleh dunia yang bernama dunia Tao Fangi, yang dimana Lin Yue juga pernah mundar-mandir ke dunia Tao yang lainnya, yaitu dunia Tao Changling dan yang lainnya. Nah, di atas dunia Tao begitu ada lagi namanya galaksi Tianmo, yang dimana galaksi itu mencakup semua dunia, yaitu dunia Tao Fangi, dunia Tao Changling, Biluo, dan yang lainnya. Dan di atas galaksi Tianmo ini masih ada lagi alam semesta yang di atasnya lagi, yaitu bernama Jehai atau alam semesta Jehai. Di atas alam semesta Jehai lagi ada wilayah yang mana ditempati oleh Raja Liuyi. Dan sampai ke atas-atasnya itu adalah pusat dari alam semesta dan juga sesuatu terbentuk di sana awal mulanya. Lalu Lin Yue pun bertanya pada kakek perahu, "Kita akan pergi kemana sebenarnya?" "Ya tentu saja kita akan pulang," kata kakek perahu. Lalu formasi teleportasi pun diaktifkan oleh kakek perahu. Namun ketika formasi itu telah sempurna, kakek perahu malah meninggalkan Lin Yue seorang diri. "Baiklah, sisanya aku serahkan padamu sekarang ya." Lin Yue pun bertanya lagi, "Sebelum pergi bisakah kamu memberitahuku siapakah aku ini?" Namun kakek perahu tidak mau menjawabnya. Kakek perahu hanya memberikan kunci formasi kepada Lin Yue, karena dia tahu bahwa Lin Yue akan tahu segala sesuatu ketika sudah sampai di rumahnya. Lalu Lin Yue pun mengambil kunci itu. Lin Yue berpikir, aku kira dengan mengalahkan galaksi Tianmo semua misteri akan terpecahkan. Tak disangka masalah sekarang lebih banyak." Lalu Lin Yue mengerahkan batinnya, dan sekarang ia berpikir untuk waktunya memanggil Yi Yi dan yang lainnya. Biarkan mereka menggunakan cermin langit pusaka pergi membawa orang-orang dari 3 alam dan semua sumber daya di Tianmo. Seharusnya sekarang sudah hampir selesai. Lalu diperlihatkan Yi Yi, Lin Yuan, dan juga Lin Ziyu kembali ke Lin Yue, yang dimana mereka telah mengumpulkan sumber daya di galaksi Tianmo. Lin Yue berkata bahwa formasi ini ada sesuatu yang bisa membawa kita meninggalkan galaksi Tianmo, dan menyuruh mereka bertiga untuk bergabung mendekat. Lalu terlihat Lin Ziyu memberikan cermin langit pusakanya. Lin Ziyu berkata bahwa orang-orang dari galaksi Tianmo sudah ada di dalam cermin langit pusaka. Ternyata satu galaksi sekarang sudah berada dalam cermin langit pusaka. Lin Yue menjawab, "Ya, hal ini bagus. Ling Xiao sudah mati sekarang. Di sini juga tidak bisa bertahan lama. Sudah saatnya kita pergi dari galaksi ini." Lin Yue pun membuka kunci formasi itu, yang dimana mereka melesat sangat cepat ke langit dan menembus alam semesta. Seketika petir-petir menghadang mereka semua. Lalu diperlihatkan lautan Wuya di Jehai. Ternyata galaksi Tianmo hanya berada di bawah lautan Wuya di Jehai. Ya, Lin Yue pun berasal dari bawah lautan itu. Ketika Lin Yue pun keluar dari air dan ia bertanya, "Yi Yi dan yang lainnya kemana? Apakah mereka tersesat?" "Ya, ini pasti Jehai." Lin Yue pun terbang mencari Yi Yi dan yang lainnya tapi tidak ketemu. Lalu bulu hitam pun berkata pada Lin Yue, "Ini adalah aura kampung halamanku. Lautan tanpa batas. Ini adalah lautan Wuya." Lin Yue berpikir, "Gawat ini, bagaimana aku berpisah dengan Yi dan yang lainnya?" Tapi ada seseorang yang memanggil Lin Yue. "Akhirnya kamu datang ya." Benar, akhirnya bisa bertemu denganmu lagi." Terlihat wanita sempurna yang di hadapan Lin Yue. Ia berkata bahwa dirinya akan membawa Lin Yue pulang ke rumahnya. Namun Lin Yue bertanya kenapa wanita ini hanya memakai tubuh cloningannya saja, bukan tubuh aslinya. Dan di sini Lin Yue juga masih bingung tentang wanita ini siapa, karena setiap Lin Yue bereinkarnasi, wanita ini selalu muncul di setiap reinkarnasi Lin Yue. Dan wanita ini sangatlah sempurna dan juga kuat, begitu pula cantik. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part ini. Kita akan lanjut jika komiknya ada updatean lagi ya guys ya. Mungkin di minggu depan. Jadi sampai sini dulu, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini.
Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.